Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-19. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Sekar Merah masih berdiri di tempatnya. Ia menjadi kesal pada anak muda itu, tetapi kemudian timbul juga ibanya kepada si Danti. Pergaulan mereka telah berlangsung lama dan anak muda itu pun tak pernah menyakiti hatinya. Dengan wajah tunduk, Sekar Merah masuk ke dapur. Dilihatnya beberapa orang telah sibuk menyiapkan makan pagi. "Kami tunggu kau, Mirah," kata ibunya. Oh, Mirah sadar akan dirinya. Yang dibawanya itu adalah bumbu-bumbu masak. Karena itu segera diserahkannya kepada ibunya. "Nasi sudah masak, tetapi belum ada lauk dan sayurnya. Terlambat," desah ibunya. "Kadang-kadang saja," sahut Sekar Merah. "Bukankah tidak setiap hari aku terlambat?" "Aku jemu mendengar mereka menggerutu," berkata orang yang gemuk yang duduk di muka api. "Ah Bibi, jangan kau dengarkan. Bukankah sudah menjadi kebiasaan mereka menggerutu? Apapun tidak menyenangkan mereka. Tetapi mulut orang yang jangkung dan berkumis tipis itu sangat tajam. Aku pernah dikata-katainya karena termakan cabai rawit olehnya. Dikiranya aku sengaja memasang untuknya. Oh, orang itu benar-benar tidak melihat punggungnya. Apa yang dibanggakannya untuk berlagak di hadapanku?" Tetapi Sekar Merah menjadi tertawa karenanya. Jawabnya, "Bibi, siapakah yang membelikan kain lurik abang itu?" Oh, orang yang gemuk itu tersipu-sipu. Namun akhirnya ia menjawab, "Aku tidak pernah minta kepadanya. Ia sendiri datang kepadaku dan memberikan kain lurik ini." Sekar Merah tidak menjawab, namun ia masih tertawa. Tetapi tawanya itu patah ketika ia mendengar orang membentaknya. "Kau baru datang, Merah?" Ketika Sekar Merah berpaling, dilihatnya Suwandaru bertolak pinggang di pintu dapur. "Hei, kau baru datang?" desak kakaknya. Sekar Merah tidak menjawab, ia hanya mencibirkan bibirnya. "Kenapa terlambat?" kakaknya membentak. Tetapi Sekar Merah tidak juga menjawab, sehingga kemudian Suwandaru itu pun pergi dengan sendirinya. Dapur Kademangan itu kemudian tenggelam dalam kesibukan. Semua bekerja dengan cepat dan tergesa-gesa. Tetapi Sekar Merah kali ini tidak selincah biasanya. Kadang-kadang ia duduk termenung, memandangi api yang menjilat-jilat di perapian. Sedang di tangannya masih tergenggam pisau dapur dan daging yang sedang dipotongnya. Ia baru sadar ketika beberapa orang menegurnya. Tetapi sesaat kemudian kembali ia termenung. Hatinya sedang dirisaukan oleh angan-angannya tentang anak-anak muda yang dikenalnya. Ternyata pertemuannya dengan Agung Sedayu itu pun berkesan pula di hatinya. Namun selalu diingatnya senyum si Danti beberapa saat berselang. "Mirah," katanya, "jangan terlampau sering bergaul dengan anak muda yang belum kau ketahui keadaannya itu."
Akhirnya Sekar Merah sampai pada suatu kesimpulan bahwa si Danti menjadi cemburu karenanya. Sekar Merah menarik nafas dalam-dalam, katanya di dalam hati, "Bukankah aku mengagumi Agung Sedayu, seperti juga orang-orang lain mengaguminya?" Tetapi terdengar pula dari sudut hatinya, "Ah, kau dulu juga mengagumi si Danti, karena si Danti adalah orang yang paling mengagumkan di Sangkal Putung. Apa katamu kelak, jika datang Untara yang lebih sakti dari adiknya, apakah kau akan mengaguminya pula berlebih-lebihan dan melupakan orang-orang lain?" Sekar Merah memejamkan matanya dan tiba-tiba dilemparkannya pisaunya dan dengan tergesa-gesa ia pergi ke biliknya. "Mirah," panggil ibunya yang terkejut melihat kelakuan anaknya itu. "Kenapa kau?" "Kepalaku pening," jawabnya sambil berlari. Ibunya menarik nafas dalam-dalam, diikutinya anaknya ke biliknya dan dirabanya keningnya. Katanya, "Tidak panas, Mirah?" Sekar Merah berbaring di pembaringannya sambil menengadahkan wajahnya. Ketika ibunya meraba keningnya, maka katanya, "Hanya pening sedikit, Bu. Mungkin semalam aku kurang tidur." Ibunya tidak bertanya lagi, ditinggalkannya Sekar Merah sendiri di dalam biliknya. Pesannya, "Beristirahatlah, Mirah, mungkin kau terlalu lelah." Sekar Merah mengangguk, namun ketika ibunya telah meninggalkannya, kembali angan-angannya bergolak. Bermacam-macam persoalan hilir mudik di kepalanya, sehingga akhirnya ia menjadi benar-benar pening. Karena itu maka sehari-harian Sekar Merah tinggal di dalam biliknya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang mengganggu usia remajanya. Mula-mula ia mencoba untuk tidur, namun tidak dapat. Dengan gelisahnya ia berbaring, sekali miring ke kiri, sekali ke kanan. Kadang-kadang ia bangkit, duduk sambil bertopang dagu, tetapi sesaat kemudian direbahkannya dirinya kembali. Sekar Merah keluar dari biliknya hanya apabila datang saatnya makan. Namun ibunya menyangka Sekar Merah tidak lebih daripada sedang pening. Matahari di langit merayap dengan lambatnya, seakan-akan telah jemu akan pekerjaan yang selalu dilakukan itu setiap hari. Ketika matahari itu kemudian tenggelam di balik bukit-bukit, maka warna-warna yang kelam seakan-akan turun dari langit, menyelubungi wajah bumi. Demikianlah kembali Sangkal Putung terbenam dalam lelap malam. Ketika sunyi malam menjadi semakin sunyi, maka Widura dan Agung Sedayu pun berangkat pula berkeliling Kademangan. Dan kemudian mereka berdua itu pun pergi ke punduk kecil yang bernama Gunung Gowo. Kini Agung Sedayu semakin bergairah menghadapi latihan-latihannya. Bahkan Widura menjadi heran, anak itu sudah menyimpan kemampuan yang tidak diduganya, sehingga tiba-tiba saja terloncat pertanyaannya. "Sedayu, dari mana kau dapatkan ilmumu itu?" "Kakang Untara," jawab Agung Sedayu. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya. "Kenapa kau masih takut juga kepada alap-alap Jolotundo? Kalau kau berani melawannya, aku kira kau sendiri mampu mengalahkannya. Setidak-tidaknya, kau akan dapat mempertahankan dirimu sendiri, sehingga Untara tidak usah terluka karenanya." Sedayu menundukkan wajahnya. Memang terasa juga di hatinya. Setiap kali ia melihat perkelahian, timbul juga kata-kata di hatinya. "Ah, tidak aneh. Aku juga dapat melakukannya."
Tetapi ia sendiri belum pernah berbuat seperti yang dilihatnya itu dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya. Agung Sedayu hanya berani menghadapi lawannya dalam latihan-latihan Untara dan Kini Widura. "Besok kau bawa senjata panjang seperti pedangku ini," berkata Widura. "Apakah kau pernah juga berlatih dengan pedang?" Sedayu mengangguk. "Pernah," jawabnya. "Ayah pernah memberi aku beberapa petunjuk, dan Kakang Untara pun pernah memberi aku latihan-latihan dengan pedang, perisai, dan tombak." "Aneh, aneh," gumam Widura. "Apa yang aneh, Paman?" bertanya Sedayu. "Kau," jawab pamannya. "Hampir aku kehilangan akal karena kedatanganmu, Sedayu. Aku berterima kasih karena kau telah memberitahukan kepada kami bahaya yang akan menerkam kami. Namun seterusnya, kau menjadi beban yang hampir tak tertanggungkan." Wajah Agung Sedayu menjadi semakin tunduk. Ia merasakan pula betapa sulit keadaan pamannya karena kehadirannya. Tetapi bukankah kakaknya yang telah menjerumuskannya ke neraka ini? "Sedayu," berkata pamannya pula, "baiklah, aku berterus terang. Kehadiranmu ternyata sangat menyulitkan keadaanku. Kini ternyata bahwa kau memiliki kemampuan yang tidak kecil, namun kau simpan di dalam dirimu karena terbalut oleh kekerdilan jiwamu. Cobalah pecahkan dinding yang membatasi dirimu itu. Kau kini berada dalam dunia ketakutan. Kalau sekali kau berani melampaui batas itu, batas antara ketakutan yang membelenggumu dan kebebasan bertindak yang dilambari oleh keberanian, maka kau merupakan anak muda yang benar-benar mengagumkan. Sampai saat ini, ternyata kau sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang tinggi. Apabila kemampuan-kemampuan itu kau ungkapkan, dibumbui oleh pengalaman-pengalaman, maka kau tak akan kalah melawan alap-alap Jolotundo. Kelak kau akan tetap menjadi pahlawan di mata rakyat Cangkal Putung. Kau tidak akan cemas lagi berhadapan dengan bahaya apapun." Kata-kata itu bukanlah yang pertama kali didengarnya. Kakaknya pernah juga berkata demikian, dan hatinya sendiri pun berkata demikian pula. Namun bagaimana apabila bahaya itu benar-benar datang, maka hatinya berkerut sekecil biji sawi. Sedayu menarik nafas, katanya di dalam hati. "Kenapa manusia di dunia ini harus berkelahi satu sama lain?" Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa masih ada manusia-manusia yang ingin selalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Manusia-manusia yang ingkar kepada sumbernya, yang memberi manusia kebebasan untuk melakukan pilihan. Selama manusia tidak menghormati kebebasan yang berasal dari sumber hidupnya, maka selama itu masih akan ada bentrokan-bentrokan di antara sesama. Kebebasan yang setia pada sumbernya, yang pada hakikatnya merupakan kesimpang siuran hidup manusia seorang-seorang, namun penuh dengan keserasian dalam wujud keseluruhannya. Yang satu sama lain tidak saling berbenturan dan bertentangan. Apabila setiap orang menyadari keadaannya serta patuh pada hakikatnya, sumber hidupnya, yaitu kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi, maka manusia akan menemukan kedamaian lahir dan batin. Tetapi manusia ternyata telah memiliki arti sendiri bagi kebebasannya, kebebasan yang mutlak, yang tak dapat dikekang oleh dirinya sendiri sekalipun, yang bahkan kebebasan itu telah dipakainya untuk mengaburkan arti dalam hidupnya.
Dengan demikian, maka hilanglah keserasian hidup antara manusia dan timbullah pertentangan di mana-mana, peperangan dan pembunuhan, perkosaan terhadap peradaban manusia itu sendiri. Demikianlah Agung Sedayu harus melihat kenyataan itu. Apakah ia harus menelan keharusan yang dipaksakan orang lain atasnya, keharusan yang bertentangan dengan haknya? Tetapi betapa ia menyadari keadaannya, namun dinding yang membatasi dunianya itu tak mampu dipecahkannya. Dinding yang selalu menyekapnya dalam ketakutan dan kekhawatiran. Meskipun demikian, niat untuk melakukannya kini telah semakin besar mengetuk dadanya. Karena itu, ia pun berlatih semakin keras, dikerahkannya segenap tenaganya dan kemampuan-kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian Widura menjadi bergembira karenanya. Ia melihat anak muda itu seakan-akan lain dari Agung Sedayu yang dikenalnya sehari-hari, lincah, tangkas dan kuat. Bahkan kadang-kadang berhasil membingungkannya karena kecepatannya. Tetapi apabila teringat oleh pamannya itu betapa kecil hati kemenakannya, maka ia pun menjadi kecewa karenanya. Meskipun demikian, maka Widura itu bekerja sekeras-kerasnya, diusahakannya untuk dapat mengungkit setiap kemampuan yang ada pada kemenakannya itu. Suatu ketika, katanya di dalam hati, apabila ia dihadapkan pada suatu keadaan memaksa, mudah-mudahan ia telah mampu untuk menyelamatkan dirinya. Demikianlah latihan itu berjalan dengan cepatnya. Semakin lama semakin cepat. Widura berusaha untuk memeras tenaga kemenakannya, sedang Agung Sedayu pun berusaha untuk mengimbanginya. Widura sendiri yang ternyata memiliki ilmu yang cukup tinggi, terpaksa bekerja keras untuk dapat mengatasi kemenakannya itu. Sekali-sekali Agung Sedayu dapat bergerak secepat bayangan, namun sekali-sekali mencoba juga untuk bertahan beradu kekuatan. Ternyata kekuatan Agung Sedayu pun mengherankan pula. Ketika serangan Widura membentur dinding pertahanan kemenakannya itu, ia terkejut, terasa ia bergetar surut, meskipun Agung Sedayu terdorong beberapa langkah pula. "Luar biasa," desis pamannya. "Kekuatanmu pun luar biasa." Agung Sedayu tersenyum. Ia senang mendengar pujian itu. Jawabnya, "Bukankah bibi dahulu selalu memberiku pekerjaan itu?" Pamannya mengerutkan keningnya. "Pekerjaan yang mana?" ia bertanya. "Membelah kayu," jawab Sedayu. "Ah," desah Widura, "bukan itu, pasti ada yang lain. Setiap pagi Kakang Untara mengajari aku bermain-main berjalan di atas tangan dengan kaki di atas, kemudian bermain-main dengan pasir di tepian." "Permainan apakah itu?" "Hanya memukul-mukul saja, pasir dan kadang-kadang batang-batang pohon dengan jari." Oh, Widura terkejut. Untara telah memberikan latihan-latihan itu, meskipun Sedayu tidak menyadarinya. Namun latihan-latihan itu merupakan latihan yang sangat berguna baginya, bagi tubuhnya, dan bagi ilmu-ilmu yang dimilikinya. Namun sekali lagi Widura mengeluh. Jiwanya yang terlalu kerdil. Sayang, ibunya terlalu takut melepaskannya, sehingga Sedayu tidak lebih dari seorang yang hanya mengenal dinding-dinding batas halamannya, kemanjaan dan perawatan yang berlebih-lebihan. Untunglah, diam-diam Untara telah memberinya bekal.
Tetapi latihan mereka terpaksa berhenti ketika tiba-tiba pula hadir orang bertopeng yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Yang mula-mula terdengar adalah suara tertawanya, tinggi dan nyaring. Namun Widura dan Agung Sedayu sudah tidak terkejut lagi. Mereka sudah menduga bahwa orang itu akan selalu datang melihat mereka. Bahkan kemudian Widura menyapanya. "Selamat malam, Kiai." "Oh," jawabnya. "Selamat malam. Apakah kau masih akan menangkap aku, Widura?" "Tidak, Kiai," jawab Widura. Ia berusaha pula untuk menyesuaikan diri dengan orang aneh itu. Karena itu katanya, "Sebenarnya aku belum melepaskan maksudku itu. Namun aku masih belum dapat mengalahkan Kiai. Karena itu aku berlatih terus. Guruku Agung Sedayu telah mencoba mempercepat latihan-latihanku." Orang bertopeng itu pun tertawa, tetapi nadanya tidak setinggi semula. Katanya kemudian, "Bagus, Agung Sedayu harus menempamu lebih keras lagi. Nah, sekarang cobalah tangkap aku. Mungkin latihanmu sehari ini telah menambah ilmumu." "Bagus," sahut Widura. "Jangan berlari-lari, aku akan mencoba sekali lagi." Dengan serta-merta, Widura menarik pedangnya dan dengan garangnya ia langsung menyerang. "Hei!" teriak Kiai Gringsing, "aku belum siap." Namun Widura tidak mempedulikannya. Ia tahu benar bahwa Kiai Gringsing adalah seorang sakti yang tak memerlukan senjata untuk melawannya. Karena itu, maka ia sama sekali tak menarik serangannya. Ternyata Kiai Gringsing itu pun tak mau dadanya berlubang. Tepat pada saat pedang Widura hampir menyentuhnya, ia memiringkan tubuhnya. "Luar biasa," katanya nyaring. "Seranganmu bertambah cepat." Widura tidak menjawab. Ketika serangannya gagal, maka cepat ia memutar tubuhnya dan mengalirlah serangan demi serangan melanda Kiai Gringsing. Widura bukanlah seorang anak-anak lagi. Pengalaman dan pengetahuannya telah cukup. Karena itu, ia menyadari benar-benar keadaannya. Ia pasti bahwa Kiai Gringsing itu telah memperhitungkannya pula kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atasnya sebagai seorang pemimpin dalam satu rombongan prajurit. Meskipun masih banyak yang gelap baginya, namun firasatnya berkata, "Kiai Gringsing ini benar-benar seorang yang bermaksud baik terhadapku, terhadap Sedayu, dan mungkin pula terhadap Untara dan Kitanumetir." Karena itu, Widura sampai pada suatu kesimpulan bahwa Kiai Gringsing sengaja meningkatkan ilmunya, sebab si Danti pun berbuat demikian. Dengan demikian maka Widura pun melakukan perkelahian itu dengan tekad. "Aku sedang berlatih dan seorang yang sakti telah berkenan menuntunku." Demikianlah mereka tenggelam dalam pertempuran, cepat dan mengagumkan. Apalagi bagi Agung Sedayu, dengan mulut ternganga ia menyaksikannya, dan bahkan ia berhasil mengingat-ingat unsur-unsur gerak yang menarik hatinya. Ternyata Kiai Gringsing itu tidak saja bertempur, namun ia banyak berbicara pula. Disebutnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Widura dan ditunjukkannya apa yang seharusnya dilakukan, meskipun kadang-kadang dengan nada yang aneh. Dan apa yang terjadi di Gunung Gowok itu tidaklah hanya sekali dua kali, namun berkali-kali, setiap malam. Dan hampir setiap malam pula Kiai Gringsing hadir di antara mereka. Bahkan apabila orang itu tidak tampak, maka Widura dan Agung Sedayu menjadi kecewa karenanya. Tetapi tidak seorang pun yang tahu
apa yang terjadi setiap malam di Gunung Gowo itu yang dilakukan oleh anak-anak buah Widura di Sangkal Putung. Setiap hari pun adalah latihan dan latihan. Akhirnya mereka menjadi jemu pada latihan-latihan itu. Namun tak ada lain yang dapat mereka lakukan. Mereka belum dapat meninggalkan Sangkal Putung pada keadaan yang masih tak menentu itu. Tetapi Agung Sedayu tidak mengalami kejemuan karenanya. Lambat laun perkenalannya dengan Sekar Mirah menjadi semakin rapat. Meskipun mereka jarang-jarang bertemu, namun setiap pertemuan di antara mereka ternyata berkesan pula di hati masing-masing. Bahkan setiap Agung Sedayu melihat Sekar Mirah bergolak di dadanya. Tetapi Agung Sedayu masih terlalu muda untuk mengenal perasaannya sendiri. Ia senang bergaul dengan Sekar Mirah dan menjadi bersedih apabila dilihatnya orang lain berada di dekat gadis itu, apalagi si Danti. Namun si Danti pun selalu berusaha untuk tetap mendapat perhatian dari gadis itu. Karena itu, pergaulan Sekar Mirah dan Sedayu sangat mengganggu perasaannya. Apakah Agung Sedayu benar-benar seorang anak muda yang kesaktiannya melampaui orang lain? Pikir si Danti. Sayang, aku belum pernah melihatnya. Tetapi sekali-sekali perlu juga aku mencobanya. Terhadap Untara sekalipun, aku tak pernah merasa kagum. Alap-alap Jolotundo bukan ukuran. Sedang kemenangan-kemenangan yang pernah dicapainya dalam setiap pertempuran pun tergantung pada banyak persoalan. Tetapi seorang lawan seorang, aku tak akan gentar. Demikianlah kemarahan si Danti itu selalu merayap-rayap di dalam dadanya. Sekali-sekali ia masih dapat menahan arus perasaannya itu. Tetapi kadang-kadang hampir-hampir ia tak mampu lagi. Kadang-kadang dadanya terasa akan meledak apabila ia melihat Sekar Mirah duduk di halaman bersama dengan Agung Sedayu. Lambat laun Agung Sedayu merasakan pula sikap yang aneh dari si Danti. Karena itu, maka timbullah kecemasan di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak akan berani membayangkan bagaimana seandainya anak muda yang mampu melawan Tohpati itu nanti marah kepadanya. Maka betapapun perasaannya bergejolak, namun dibatasinya dirinya sendiri untuk tidak selalu menyakiti hati si Danti. Tetapi Sekar Mirah tidak melihat kecemasan yang mencekam perasaan Agung Sedayu. Karena itu apabila Agung Sedayu tidak menampakkan dirinya, maka Sekar Mirahlah yang pergi mencarinya. Yang tidak kalah peningnya adalah Widura sendiri. Ia melihat persoalan yang dapat meledak setiap saat. Ia melihat betapa si Danti sama sekali tidak menyukai Agung Sedayu. Dan ia melihat Agung Sedayu pasti akan ketakutan apabila suatu saat si Danti tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dengan demikian maka Widura pun telah berusaha untuk mencegah peristiwa-peristiwa yang hanya akan menambah bebannya. Sedayu, berkata pamannya kepada kemenakannya itu, "Kau harus dapat memperhitungkan segenap perbuatanmu di sini. Setiap langkah akan membawa akibat. Melangkahlah kalau kau berani menanggung setiap akibat yang terjadi. Kalau tidak, jangan membuat persoalan-persoalan baru yang bagiku tidak kalah sulitnya dengan laskar Tohpati yang masih saja berkeliaran di sana-sini."
Agung Sedayu hanya dapat menundukkan kepalanya. Kadang-kadang timbul juga niatnya untuk menjadi seorang yang berhati jantan. Apapun yang akan terjadi, bukankah ia mampu pula menggenggam pedang? Namun kekerdilan jiwanya telah menjeratnya dalam sifat-sifatnya yang penakut, sehingga yang dapat dilakukannya adalah semakin menyekap dirinya di peringgitan. Tetapi suatu ketika ia memerlukan juga untuk keluar dari peringgitan itu ke belakang, ke padasan, untuk mengambil air wudhu. Dan kesempatan-kesempatan yang demikian itulah yang dipergunakan Sekar Mirah untuk menemuinya. "Tuan," panggil gadis itu ketika Agung Sedayu berjalan menyusur dinding-dinding di belakang rumah. "Dari manakah, Tuan?" "Dari sumur, Mirah." "Ah," jawab gadis itu. "Tuan tak usah bersusah payah menimba air. Bukankah laskar Paman Widura itu cukup banyak? Seharusnya Tuan tinggal mandi saja, seperti paman Tuan itu." "Tidak baik, Mirah. Aku di sini sama sekali bukan seorang pemimpin. Bukan. Sebagai laskar Paman Widura itu pun bukan. Aku di sini seorang diri." Sekar Mirah tertawa. Jawabnya, "Tuan seorang diri dan paman Tuan beserta laskarnya. Manakah yang lebih bernilai bagi kami, penduduk Sangkal Putung?" Sedayu tersenyum. Ia selalu mendengar Sekar Mirah memujinya, dan ia senang mendengar pujian itu. Namun kali ini adalah sangat berlebih-lebihan. Maka jawabnya, "Jangan memperkecil arti Paman Widura dan laskarnya. Mereka telah berhasil mengusir laskar Tohpati. Apakah Tuan tidak dapat berbuat demikian?" "Sendiri tentu tidak," jawab Sedayu. Namun di hatinya terdengar kata-katanya sambil meneruskan, "Apalagi seorang diri, sepasukan pun tidak mungkin." Namun kata-kata itu disekapnya jauh-jauh di sudut dadanya. Sekar Mirah masih saja tertawa, bahkan kemudian kata-katanya mengalir seperti banjir, tak habis-habisnya, tak putus-putusnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.